Feel like I'm talking to a teenage Mona Lisa. So beautiful, yet so unsatisfied. And when I take a trip to Paris out to meet her, if she don't care, at least I'll know I tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricky Rifandi Werpah dengan NIM 2021 0803 Saya dari program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Teknik Komputer. Di sini pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan cara menginstal Ubuntu Server menggunakan VM VirtualBox. Pertama-tama kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Bagi kalian teman-teman yang belum memiliki VM VirtualBox, kalian bisa download di internet, di Google. Sudah banyak installernya Oracle VM VirtualBox. Setelah kalian download, kalian buka aplikasinya, kita create new. Nah, kita namakan sistem VM-nya adalah PS 2000 dengan NIM saya sendiri, contohnya dengan S2. Ini kalian mau namain apa aja terserah. Ini karena ketentuan saya buat namanya seperti ini. Untuk tipe sendiri kita akan menggunakan tipe Linux dengan Oracle 64 bit. Setelah itu kita next. Nah, di sini untuk RAM kita tentukan sesuai rekomendasi saja. Jadi kita gunakan dengan 1 GB. Setelah itu kita create virtual hard disk-nya. Setelah itu kita menggunakan FDI, VirtualBox Disk Image, karena nanti berupa ISO. Kita klik ini chemical alerted, kita next. Nah, untuk hard disk-nya kita bisa tentukan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita, kalian mau isi berapapun terserah kalian. Tapi untuk pertemuan kali ini saya isi dengan 10 GB untuk kebutuhan Ubuntu Server cukup. Kita create. Nah, setelah kita create, kita masuk ke dalam setting, kita ke sistem. Nah, kita prosesornya kita ubah menjadi 2 CPU. 2 CPU dan kita networknya kita ubah menjadi NAT. Oh, sudah menjadi NAT. Setelah itu kita oke. Nah, kita akan jalankan VM ini. Kita akan start dengan ngeklik start, tombol start yang ada di atas kanan. Kita tunggu. Dan untuk disknya, ISO-nya kalian bisa download ini di Google ataupun di internet. Ubuntu Live Server berupa ISO ya teman-teman. Ini sudah banyak di internet, kalian bisa download. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, sudah tersedia pun di sini. Jika kalian yang belum mendownload, silahkan download dan nanti tinggal pilih virtual optical disk-nya di file yang sudah kalian download. Setelah itu kita coba start. Sistemnya berjalan. Ada di sini ada dua, try or install Ubuntu Server and test memory. Kita pilih try or install Ubuntu Server. Setelah itu sistemnya akan berjalan. Kita bisa menunggu 1-3 menit sistemnya berjalan dan baru ada sistem akan mengarahkan ke perintah selanjutnya. Kita tunggu saja. Mungkin bagian ini nanti saya akan percepat. Dan kita akan lanjut dengan langkah selanjutnya. Kita tunggu. Nah, ini kita langsung ke langkah selanjutnya, pemilihan bahasa. Jadi kita pilih bahasa Inggris. Dan di sini ada pilihan update to the new installer atau continue without updating atau back. Kita pilih continue without updating. Setelah itu kita pilih down dan kita pilih Ubuntu Server yang tidak minimize. Jadi jika sudah dipilih, kita down lagi. Setelah itu kita down kembali. Untuk proxy address di sini kalian bisa kosongkan saja dan kalian bisa langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk mirror address di sini biarkan saja seperti itu. Jadi kalian bisa langsung melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita down lagi.
Nah, untuk storage kita ikuti saja sesuai rekomend. Tadi sudah kita atur local disknya 10 GB. Jadi kita down lagi. Nah, di sini tampil nih bagian-bagian local disk yang tadi kita sudah atur. Di sini 10 GB jadi part satunya tuh dipakai 1 mega, part 2-nya tuh partition 1,750 GB, dan part yang ketiganya tuh 8,247 GB. Nah, kita down saja. Nah, untuk ini kita continue. Nah, sekarang kita masukkan nama kita. Kita masukkan nama kita saja. Nah, saya ini bebas namanya apa aja. Setelah itu nama server kalian terserah di sini. Tapi saya akan menggunakan nama saya sendiri. Username yang gampang diingat saja. Untuk di sini saya juga menggunakan nama saya, dan untuk password saya sarankan untuk yang mudah diingat agar tidak lupa password. Dan setelah sudah kita isi semua, kita lanjutkan dengan down. Dan di sini ada pilihan apakah kita akan install OpenSSH server. Kita enter saja. Setelah itu kita pilih down. Setelah itu kita continue. Di sini kita down saja, dan kita menunggu sistem install berjalan. Ini memakan waktu cukup lama, jadi mungkin bagian ini nanti saya akan percepat untuk ke langkah selanjutnya. Oke guys, setelah kita menunggu lama proses instalasinya, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Beginilah tampilannya setelah penginstalannya selesai. Ada install complete dan ada reboot now di sini. Oke, kita reboot now saja sekarang. Nah, ini sedang proses pemasangan instalasi, kita tunggu. Ini tidak memakan waktu cukup lama, tidak seperti proses penginstalan tadi. Oke guys, tampilannya seperti ini jika sudah selesai. Tapi sepertinya ada loading lagi. Ini kita tunggu lagi loading dan saja. Sepertinya masih belum loading. Oke, ini sudah selesai. Nah, tampilannya seperti ini guys. Ada nama username, nama user yang kalian sudah buat tadi, Ricky Rifandi, dan kita login dengan username yang kita sudah buat. Jadi username saya Ricky Rifandi sama dengan nama usernya, passwordnya. Nah, memang jika di Ubuntu Linux VirtualBox ini mengetik password tidak terlihat, tapi sudah teraplikasikan. Ini sudah masuk di dalam server Ricky Rifandi. Selanjutnya kita akan mempelajari perintah-perintah dasar di dalam Ubuntu server VirtualBox Linux, tipe Linux. Ini jadi kita akan membuat struktur file dan folder, tapi kita pertama-tama akan menambah user dengan cara sudo add user force backman master. Jadi di sini saya akan jelaskan sudo itu untuk masuk ke dalam mode root, dan add user itu untuk menambahkan atau membuat user baru di dalam server, dan min force batman itu untuk nama user yang menggunakan huruf kapital. Jadi sebenarnya kalau tidak menggunakan force batman itu nama user tidak boleh huruf besar. Nah, ini kita akan lanjutkan. Kita diminta password untuk user Ricky Rifandi. User Ricky Rifandi itu yang tadi, yang awal kita buat. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk membuat password baru untuk user master admin. Jadi password barunya kita akan buat yang sudah ditentukan, administrator @2022. Enter.
administrator at 2022. Oke, jika sudah betul, ini tampilan selanjutnya kita diminta untuk masukkan full name, tapi kita usah, kita skip saja, terus is the information correct, kita yes. Nah, kita akan memindahkan user yang tadi kita sudah buat. Ini kan masih Ricky Rifandi usernya. Nah, kita akan pindahkan S2 nama user yang sudah dengan nama user yang sudah kita buat tadi, master admin kita. Nah, SU di sini untuk suite user untuk memindahkan user satu ke user yang lainnya. Jadi user Ricky kita akan pindahkan ke user yang sudah barusan kita buat, yaitu user master admin. Diminta password untuk user master admin. Jadi kita akan masukkan administrator at 2022. Nah, password di sini password yang barusan kita buat untuk user master admin, bukan password yang pertama, bukan password Ricky Rifandi. Kita enter aja. Nah, udah masuk di dalam master admin Ricky Rifandi. Nah, ini kita sudah menambahkan user. Kita akan membuat struktur file dan folder. Kita akan mempelajari perintah-perintah dasar. Tadi sudah dijelaskan. Jadi saya akan membuat beberapa folder dan di dalamnya itu ada sebuah file. Jadi contohnya saya akan membuat mkdir data master dan backup and restore. Nah, saya akan jelaskan mkdir itu untuk membuat sebuah folder. Nah, kenapa di sini kita nama foldernya kita kasih tanda petik, karena ada tanda spasi yang memisahkan antara data dan master. Jadi kita biar menjadi kesatuan, data master itu menjadi satu folder gitu. Kalau kita tidak menggunakan tanda petik, folder itu akan terpisah menjadi dua, yaitu data dan master, tidak menjadi satu kesatuan. Begitupun selanjutnya seperti backup dan restart. Nah, kita enter saja, kita ls, coba kita lihat apakah. Nah, di sini ada backup dan restart dan data master. Nah, sudah terbuat. Nah, di dalam data master itu kita mau isi, kita masuk dulu terlebih dahulu cd data master, nama file data master. Nah, di dalam data master ini kita akan membuat folder IT, manager, HR, dan marketing. Nah, CD ini digunakan untuk masuk ke dalam sebuah folder. Jadi CD ini sangat penting di dalam Linux. Nah, kita akan masuk di dalam data master. Nah, sudah masuk di dalam data master. Nah, kita akan membuat folder IT, terusnya folder manager, folder HR, folder marketing. Nah, jadi di sini membuat foldernya tidak seperti yang awal. Di sini hanya menggunakan satu kata, tidak ada pemisahan antar kata menggunakan spasi. Jadi IT satu kata, manager satu kata, HR satu kata, dan marketing satu kata. Jadi akan membuat 4 folder, yaitu folder IT, folder manager, folder HR, dan folder marketing. Jadi kita enter saja, kita lihat. Nah, di sini sudah teraplikasikan, yaitu folder HR, folder IT, folder manager, dan folder marketing. Nah, dan kita mau isi juga di dalam folder IT itu ada staging dan production, dan di marketing itu ada reporting. Nah, kita masuk dulu ke dalam folder IT dengan cara CD itu tadi dijelaskan, masuk ke dalam folder CD IT. Nah, kita akan masuk. Nah, kita udah di dalam IT, kita akan kita ls terlebih dahulu. Nah, ini sebelumnya tidak ada folder. Kita akan membuat folder staging and production. Mkdir tadi untuk membuat folder tadi staging dan production. Nah, di sini hanya satu kata, jadi kita akan membuat dua folder maksudnya, staging dan production. Kita coba kita lihat. Nah, ada dua foldernya, yaitu staging dan production. Nah, di dalam staging itu kita mau buat ada sebuah file namanya readme.md. Nah, kita masuk dulu ke dalam staging, cd staging.
Nah, kita akan membuat sebuah file. Jadi file di sini beda dengan folder. Kalau folder tuh ada directory-nya, tapi kalau file itu tidak ada. Jadi kita akan membuat file dengan perintah touch. Touch itu untuk membuat sebuah file. Jadi touch dengan nama file readme.md. Kita enter, kita lihat. Nah, sudah terbuat di sini readme.md. Memang kalau file berwarna putih, tapi jika directory atau folder itu berwarna biru kalau di file VirtualBox. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder reporting di dalam marketing. Nah, kita akan kembali terlebih dahulu ke dalam data master. Nah, ini udah di dalam data master. Kita masuk ke dalam CD marketing. Nah, di dalam marketing ini kita mau buat folder reporting. Kita tulis terlebih dahulu reporting. MKD reporting. Nah, kita lihat apakah ada di dalam. Nah, sudah ada folder reporting. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file di dalam backup and restore, yaitu node.txt. Kita kembali dulu ke home. Kita masuk ke dalam backup and restore. Jangan lupa teman-teman untuk memasukkan tanda petik jika ada spasi atau pemisahan kata. Oke, seperti ini. Backup and restore. Nah, kita udah masuk nih di dalam backup and restore. Nah, di dalam backup and restore ini kita akan membuat sebuah file. Filenya tuh namanya notes.txt. Jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa membuat file itu menggunakan touch. Nama filenya notes.txt. Oke, setelah itu kita akan enter saja, kita akan lihat. Nah, note.txt sudah terbuat di dalam backup and restore. Perintah selanjutnya di sini di dalam note.txt ini kita mau isi berupa SO backup dan NIM kita masing-masing. Nah, cara mengedit file ini dengan cara, atau mengisi file ini kita dengan cara perintah nano nama file kita adalah note.txt. Nah, tampilannya seperti ini jika kita akan mengedit atau mengisi sebuah file. Jadi kita akan coba mengisi dengan contoh tadi SO backup nah, dan NIM saya sendiri. Nah, kalian bisa isi apapun di sini, teks apapun, tapi sesuai ketentuan saya akan mengisi dengan SO backup dengan NIM saya sendiri. Jika sudah, kita ctrl-x, terus kita save dengan mencet Y. Setelah itu kita write di dalam note.txt, kita enter. Oke, kita akan lihat di dalam note.txt ini apakah benar ada isinya gitu. Nah, cara melihat file itu kita dengan menggunakan cat nama file yang kita buat. Nah, kita akan lihat apakah betul SO backup NIM saya itu ada di dalam note.txt. Nah, cat di sini untuk melihat atau membuka sebuah file, membacalah. Kita enter saja. Nah, sudah terlihat di sini ada SO backup dan NIM saya, berarti sudah betul. Dan langkah selanjutnya kita akan mengisi tadi readme.md tadi, kita akan coba edit juga. Kita kembali dulu karena readme.md ada di data master, tempatnya ada di IT, ada di staging. Kita akan pindah terlebih dahulu, kita kembali ke home, cd data master, kita enter. Nah, kita udah dalam data master, kita akan mengubah tadi readme.md itu ada di cd IT. Di dalam IT ada staging. Nah, oke, kita udah di dalam staging. Habis itu kita akan mengedit atau menambahkan teks di dalam readme.md. Nano readme.md. Nah, kita akan lihat. Nah, kita akan isi dengan sini sebagai contoh. Kalian mau isi apa aja bebas. Sebagai contoh saya akan isi dengan nama lengkap Ricky Ripandi dengan NIM saya 2000
Sistem operasi. Oke, di sini sudah saya isi dan kita akan save dengan ctrl-x. Terus kita akan ada pilihan kita akan save file ini atau tidak. Kita pilih yes, dan file ini akan di save di dalam readme.md. Kita enter. Oke, kita akan lihat isi yang sudah kita buat apakah betul tadi nama lengkap, NIM, dan UTS sistem operasi itu ada di dalam readme.md. Kita akan cat, yaitu tadi perintah untuk melihat sebuah file atau membuka sebuah file. Cat di sini readme dengan nama file yang sudah kita buat, readme.md. Kita akan lihat. Nah, di sini sudah terlihat ada nama saya, ada NIM, dan UTS sistem operasi yang sudah saya buat tadi di dalam pengeditan sebuah file. Nah, perintah selanjutnya di sini kita akan memindahkan readme.md ini, file readme.md ini ke production. Nah, production, sedangkan production itu ada di dalam sebuah IT tadi kan, di dalam folder IT. Jadi kita akan memindahkan readme.md. Caranya dengan cara perintah mv habis itu nama file readme. Teman-teman harus samakan sama persis dengan nama file. Jadi tidak bisa misalnya readme.md ini besar semua, kalian teman-teman huruf besarnya hanya di R saja. Jadi tidak akan terbaca. Kita akan pindahkan ke dalam mv, ke dalam production. Nah, jadi ini saya akan jelaskan mv di sini untuk memindahkan, perintah untuk memindahkan sebuah file atau mengubah nama. Nah, di sini mv ini bisa jadi dua fungsi, mengubah nama dan memindahkan sebuah file. Nah, di sini mv readme.md ini titik 2 ini untuk kembali ke menu sebelumnya, untuk kembali ke IT. Nah, kita di IT ini kita akan pindahkan ke dalam folder production. Nah, folder production. Nah, untuk pengubahan nama nanti di langkah selanjutnya kita akan coba aplikasikan. Nah, untuk ini titik 2 /n ini, titik 2 ini untuk menuju ke menu sebelumnya, yaitu ke folder sebelumnya yaitu IT, dan di dalam IT kita akan pindahkan dia di dalam production. Nah, kita coba. Nah, kita lihat di staging apakah masih ada. Sudah tidak ada. Nah, kita akan coba lihat di dalam production. Kita akan cd production. Nah, kita lihat ls. Nah, di sini readme.md sudah berpindah ke dalam production. Nah, kita akan coba lihat apakah isi readme.md ini berubah atau tidak. Apakah masih sama dengan yang tadi kita sudah edit, yaitu nama berupa nama, NIM, dan UTS sistem operasi. Kita akan lihat readme.md. Isinya masih sama, masih tetap, NIM juga masih tetap, dan UTS sistem operasi. Dan langkah selanjutnya kita akan memindahkan node.txt ke reporting. Nah, kita akan pindah karena node.txt ini ada di backup and restore. Kita harus masuk ke dalam folder backup and restore terlebih dahulu. Kita akan kembali ke home. Nah, kita akan masuk ke dalam backup and restore. Kita jangan lupa tanda petik, teman-teman. Backup and restore. Oke. Nah, kita udah masuk ke dalam backup and restore. Kita akan lihat. Nah, ada sebuah file namanya node.txt. Nah, .txt ini kita akan pindahkan ke dalam reporting. Nah, reporting itu adanya di dalam data master, di dalam folder data master, di dalam marketing, baru ada reporting. Nah, kita gimana tuh caranya memindahkan folder ke folder lainnya? Nah, kita akan coba dengan cara mv habis itu kita pindah nama filenya node.txt titik 2. Nah, titik 2 ini kembali menunjukkan ke menu atau folder sebelumnya. Jadi kita titik 2 berarti kita kembali ke home. Nah, setelah itu data yang dituju kita harus satu persatu kita jelaskan. Jadi seperti ini. Data master. Misalkan data master. Nah, marketing. Setelah itu reporting. Nah, teman-teman di sini mengapa harus ada data master dan marketing? Kenapa tidak langsung reporting? Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini karena reporting adanya di dalam marketing dan di dalam data master, kita tidak boleh langsung masuk ke dalam reporting karena tidak akan terbaca.
atau violet. Nah, kita akan pindahkan misalnya ke reporting, kita harus melewati data besarnya terlebih dahulu, data sedangnya, baru data kecilnya. Nah, kita harus tuliskan semua di dalam perintahnya. Nah, kita akan coba. Nah, kita akan coba lihat di dalam ini. Nah, sudah tidak ada file not.txt-nya. Kita akan coba lihat di dalam reporting. Kita akan masuk ke data master. Kita coba masuk ke data master. Kita akan lihat apakah not.txt itu sudah berpindah. Kita lihat, kita akan masuk ke dalam data master, marketing, cd, marketing, dan reporting. Jadi teman-teman, kalau tadi misalkan menuju ke reporting, kalian bisa langsung cd data master, habis itu slash atau kalian bisa langsung menuju ke marketing, terus atau lagi reporting. Jadi kalian langsung menuju ke reporting. Nah, ini saya akan praktekkan cd marketing minus kita reporting. Jadi tidak perlu cd satu-satu gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini kita sudah di dalam reporting. Kita akan lihat apakah ada file not.txt atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, masih ada, teman-teman. Nah, masih ada. Dan kita lihat isinya not.txt ini berubah nggak? Jika sudah berubah tempat atau dipindahkan ke dalam data master, kita akan lihat, teman-teman, not.txt. Nah, ini masih tetap sama, so, backup, dan NIM saya sendiri. Nah, setelah itu kita diminta untuk merubah nama. Nah, ini merubah nama ini dengan cara mv, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa mv ini bisa memindahkan dan mengubah nama sebuah file. Nah, kita misalnya nama file lamanya adalah not.txt. Kita berubah menjadi report backup.txt. Nah, jadi teman-teman saya akan jelaskan bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi tuh mv not.txt kita pindahkan ke dalam sebuah folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau di sini not.txt report backup ini bukan sebuah folder atau bukan sebuah directory yang sudah kita buat. Nah, jika tidak ada berhubungannya dengan folder atau nama folder yang kita buat, dia akan mengubah nama file yang sebelumnya menjadi nama yang baru. Misalkan tadi kita mv not.txt misalnya sales. Nah, nama not.txt ini akan berubah menjadi sales, bukan berpindah ke sebuah folder. Nah, berpindah ke sebuah folder terjadi ketika nama file dan selanjutnya itu perintahnya nama folder. Nah, itu akan berpindah mv. Tapi jika nama filenya baru atau tidak ada di dalam sebuah sistem, dia akan mengubah nama file. Nah, kita akan lihat. Nah, mv not.txt report backup.txt. Kita akan lihat apakah berubah nama .txt-nya. Kita ls. Nah, di sini sudah berubah, namanya report backup.txt. Nah, kita akan lihat apakah berubah juga isinya. Kita akan lihat report backup.txt. Nah, namanya tetap sama. Kita cuma hanya mengganti nama filenya saja, tidak merubah isinya. Nah, setelah itu kita akan kembali ke perintah selanjutnya, yaitu perintah menghapus sebuah folder. Nah, ini kita akan kembali dulu. Kita akan mencoba menghapus folder yang tidak ada directory-nya atau tidak memiliki sebuah file. Nah, cd misalnya, kita ke dalam data master, cd. Nah, ini kita ada di dalam data master, kita ls saja coba. Nah, di sini ada HR, IT, Manager, dan Marketing. Nah, yang ada isinya tadi adalah IT dan Marketing. Nah, kita akan coba hapus folder yang dalam keadaan kosong dengan cara ini, rmdir hr. Nah, teman-teman di sini kenapa rmdir? Karena perintah rmdir ini adalah untuk menghapus sebuah folder yang dalam keadaan kosong gitu. Nah, kita akan aplikasikan, kita akan lihat apakah betul. Jadi rm di sini adalah fungsinya untuk menghapus, dan ada 3 tipe, ada rmdir, yang sudah diajarkan, rmdir, rmrf, dan rm. Nah, untuk rm ini untuk menghapus sebuah file, dan rmrf itu menghapus folder yang sudah ada isinya, seperti IT dan marketing tadi. Kita harus menggunakan rmrf. Nah, rmdir kita akan coba, kita akan lihat. Nah, kita akan lihat ls. Nah, IT, manager, marketing,
dan HR sudah terhapuskan. Nah, itu sekian saja dari saya, perintah-perintah dasar dan cara menginstal Ubuntu server di dalam VirtualBox tipe Linux. Jadi kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan saya. Harap dimaklumkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silent and you don't even listen. Where's the you that I'm missing? Maybe I